Let's see. Halo, selamat malam teman-teman. Aduh, hari ini aku lagi males make up kalau udah malam, jadi pakai bare face. Hai, suaraku jelas nggak ya? Halo Mbak Aisyah, Mama Lydia, apa kabar? Suaraku jelas nggak ya? Atau agak kecil? Jelas ya suaranya, thank you. Hai, selamat malam Mbak Kristi, apa kabar? Hari ini mau belajar apa kita? Belajar apa ya hari ini? Sebentar aku buka dulu ya. Hari ini kita mau belajar tentang keterampilan pramenulis part 1 ya. Keterampilan pramenulis part 1. Kenapa part 1? Karena keterampilan pramenulis ini ternyata butuh 10 keterampilan kecil gitu ya. Jadi kayak building blocks gitu ya. Butuh 10. Ada 10 keterampilan yang perlu dikembangkan anak sebelum dia bisa menulis gitu. Nah, karena ada 10 dan waktu kita cuman sedikit di live, jadi aku bahas 5 dulu, 5 lagi di minggu berikutnya gitu. Nah, sebelum aku mulai mungkin aku tanya dulu kali ya ke teman-teman. Teman-teman di sini tahu nggak sih alasannya kenapa anak membutuhkan pramenulis sebelum belajar menulis beneran gitu ya? Sebelum belajar menulis langsung nih, pegang pensil, menulis huruf, menulis angka kayak gitu. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa ya mereka butuh itu? Kenapa ya mereka butuh itu? Oke, sambil aku kasih contekan deh. Nih dia. Kenapa sih keterampilan menulis itu sebaiknya dibangun bertahap, teman-teman? Ya betul Mbak Siska, menulis butuh kekuatan otot tangan dan jari gitu. Kenapa sih gitu ya anak-anak masih kesulitan gitu kalau disuruh nulis karena kekuatan otot tangan dan jarinya belum sempurna, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya gambarannya, gambaran ini penampang tulang di tangannya itu seperti ini kira-kira. Jadi kalau anak masih usia ini kelihatan ya 2 tahun itu kayak masih tulang lunak banget gitu loh di sininya. Jadi kayak kalau di X-ray pun mungkin nggak akan terlalu kelihatan kayak gitu. Nah, dengan kondisi tulang yang kayak gitu, anak-anak tuh kalau kita paksa nulis dengan cara kita nulis seperti ini ya, kita lihat kalau bentuk tangan kita kayak nulis pegang kayak gini. Nah, ini tuh kan kayak harus kuat banget nih teman-teman, tapi buat anak-anak 2 tahun nih ininya belum kuat gitu. Jadi kasihan kalau kita paksa kayak gini, dia sininya akan sakit, sininya akan gampang capek atau mungkin ngilu kayak gitu. Nah, di usia 4 tahun di sini dia juga udah mulai kelihatan nih, tapi memang belum sesempurna 7 tahun ke atas gitu. Makanya 4 tahun pun yang masih TK itu kita juga masih perbanyak untuk pramenulis. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya perbedaannya nih, anak-anak yang masih 7 tahun ke bawah dengan kita orang dewasa itu struktur tulangnya tuh beda banget gitu. Jadi jangan berharap banyak gitu ya, jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi. Anak pas belajar nulis itu udah pegangnya udah selalu kayak kita, kayak gini gitu. Nah, itu yang pertama nih teman-teman, alasannya kenapa kita perlu ngasih pramenulis dulu untuk anak-anak usia dini gitu. Nah, oke. Nah, jadi pramenulis itu apa aja? Tadi aku udah bilang ada 10 gitu ya, tapi kali ini aku mau bahas 5 dulu aja. Yang pertama adalah kekuatan jari dan tangan, hand and finger strength gitu ya. Ini definisinya adalah kemampuan menggunakan otot jari dan otot tangan untuk memegang dan mengendalikan pensil gitu. Jadi tadi aku bilang ya, untuk gini aja nih lihat tulangnya ketarik semua gitu. Terus
jarinya itu juga harus kuat, harus nahan kayak gitu ya. Nah, jadi kita pakai aktivitas-aktivitas yang melibatkan kerja jari dan tangan ini. Yuk coba kita kumpulin. Apa ya kira-kira aktivitas dalam keseharian anak yang bisa melatih kekuatan jari-jari ini dan tangannya sini, tulang di tangannya sini. Kira-kira apa aja? Yuk coba kita bayangin saat anak kita menggunakan tangannya yang gerakannya kira-kira seperti ini gitu ya. Seperti ini juga. Kira-kira apa aja ya aktivitasnya? Ada teman-teman yang bisa kasih ide, kita kumpulin di sini deh, sama-sama deh. Kemarin waktu aku bikin reels tentang pramenulis, banyak banget teman-teman yang kasih ide di kolom komentar. Itu kalau teman-teman kehabisan ide langsung aja ke reels yang itu ya, judulnya kalau nggak salah tanda-tanda anak belum siap untuk menulis kayak gitu. Nah, nanti dicek di situ aja, banyak sekali ide-ide pramenulis. Oke, terima kasih teman-teman. Main Play-Doh, jepit jemuran, memerah spons, mencapit, meremas, menuang. Oke, memindahkan air dengan spons, makan, menjepit, menuang air. Oke, main pasir gitu ya, menggunting, meremas kertas. Oke, ada satu yang anakku suka, itu dia nyemprot tanaman, kalau nggak menyemprot jendela atau kaca, jadi pakai spray gitu ya teman-teman. Nah, ini dia 3 jari ini gitu. Terus oke, suka bantuin kupas bawang, itu juga bisa ya, kupas bawang ya. Menyendok, menuang, mencapit, oke, menyobek kertas. Nah, nyobek nih teman-teman mungkin akan lihat ya, anakku usia 2 tahun kok semuanya disobekin gitu, tisu disobekin, ada kertas di atas meja disobekin gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah inner teacher dia sedang memandu dia gitu ya untuk mengembangkan kekuatan jari dan tangan, karena inner teachernya ini tahu nih nantinya di tahap usia selanjutnya aku akan membutuhkan kekuatan jari dan tangan. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah anakku kok buku-bukunya dirobek, kertas-kertasnya dirobek gitu ya, jangan dimarahin, tapi difasilitasi. Jadi kita kasih nih memang satu keranjang gitu ya, isinya kertas bekas atau tisu gitu ya, tapi jangan dikasih satu box tisu, nanti habis dia robek-robek semua gitu ya. Kertas bekas atau brosur kalau kita habis belanja di supermarket gitu ya, itu kita kasih satu keranjang, itu kita bilang kamu boleh robek kertas tapi cuman yang di keranjang ini. Jadi jangan robek kertas yang ada di buku, jangan robek kertas yang ada di meja kerja ayah gitu ya. Ini khusus di keranjang ini adalah untuk kamu robek-robek kayak gitu. Oke. Wah, asik nih teman-teman, ternyata udah banyak banget ya yang paham gitu aktivitas apa aja sih yang bisa melatih kekuatan jari dan tangan. Kita lanjut ya ke keterampilan yang kedua nih teman-teman. Oke. Keterampilan yang kedua itu adalah crossing the midline atau melewati garis tengah ya teman-teman. Midline atau garis tengah itu adalah garis imajiner. Jadi gini, kalau kita bayangin gitu ya, ada yang membelah tubuh kita dari kepala nih, dari hidung sini ke bawah sampai ke panggul. Nah, kemampuan menulis itu termasuk juga meliputi kemampuan untuk melewati garis imajiner ini dari sebelah kiri ke kanan. Kalau nulisnya abjad ini ya, abjad apa namanya, bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya Arab itu dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kemampuan crossing the midline ini penting? Karena nantinya saat dipakai untuk menulis, saat menulis satu kalimat utuh gitu ya, anak tuh nggak cuman nulisnya di hadapan dia doang, satu tengah doang gitu, tapi biasanya dia akan menulis dari ujung kiri buku sampai ke ujung kanan buku gitu ya, satu kalimat komplit. Kalau Arabik berarti dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, itu kan kemampuan untuk crossing, tangannya kayak bergerak dari ujung sana ke ujung sana gitu. Nah, jadi ini perlu dilatih juga teman-teman. Kira-kira aktivitas apa nih yang membuat anak terbiasa menggerakkan bahu, lengan, tangan dari dan crossing the midline gitu ya, melewati garis imajiner tubuh ini.
Yuk coba apa aja nih teman-teman. Ini live-nya yang ngisi sebenarnya teman-teman ya, karena teman-teman lah yang mengumpulkan ide-ide apa aja gitu yang diperlukan. Yes, melempar teman-teman, melempar ya. Jadi melempar tuh kayak, apalagi kalau kita arahkan, ayo lemparnya ke ibu, terus ibunya di sebelah sana gitu ya, kita lemparnya agak miring, melempar ke target kayak gitu. Nah itu juga termasuk. Makanya kemarin aku sempat juga bikin reels ya, dimana gross motor itu juga penting loh. Gross motor kayak melempar, terus memanjat kayak gitu tuh penting juga untuk kemampuan menulis anak gitu, karena di dalamnya itu termasuk kemampuan cross the midline ini. Mengelap kaca juga ya. Mengelap kaca, ya betul kayak gini gitu ya, kita bikin gerakan kayak setengah lingkaran kan waktu mengelap kaca. Memindahkan barang dari kiri ke kanan. Nah ini kalau di Montessori ya teman-teman ada namanya EPL ya, Exercise of Practical Life. Itu kegiatannya adalah memindahkan, jadi kayak menyendok gitu ya, material dari kiri ke kanan gitu, dipindahin. Atau menuang gitu ya, menuang benda cair gitu dari satu gelas ke gelas lain. Nah itu juga termasuk crossing the midline. Melempar bola, main sepeda bisa juga. Oke, tarik tali ya. Menjahit apakah bisa? Nah menjahit tuh ini ya, kayak gini ya, dari kanan ke kiri biasanya. Tapi itu juga termasuk crossing the midline. Oke, bantuin mama buka gorden bisa juga. Lucu-lucu ya, ternyata aktivitas sehari-hari itu bisa juga nih jadi ajang anak untuk melatih keterampilan menulis. Kita lanjut ya teman-teman ke yang ke berapa nih? Ketiga ya. Ketiga yaitu pencil grasp atau cara memegang pensil. Jadi ini perlu dilatih juga teman-teman, kemampuan memegang pensil sesuai dengan perkembangan usia. Nah meskipun ini penting ya untuk dilatih, tapi jangan sampai kita maksa anak untuk coba pegang di luar rentang usianya gitu. Jadi kalau misalnya anak kita masih 2 tahun ya, jangan disuruh gini, jangan sedikit-sedikit dibenerin harus gini gitu, karena ini kemampuannya di 4,5 sampai 7 tahun ya. Nah kalau anak 2 tahun mana kayak gini pegangnya gitu. Meskipun ada ya anak 2 tahun yang mungkin kadang udah bisa gini, tapi dia tidak bisa kayak dalam jangka waktu yang lama gitu, paling baru sebentar, terus nanti dia akan berubah lagi begini atau begini kayak gitu ya, tergantung kenyamanan tulang dan otot di tangannya kayak gitu. Jadi ini teman-teman panduannya, kalau anak kita 1 sampai 1,5 tahunan gitu ya, atau sampai 2 tahun pegangnya masih gini, itu it's okay, nggak usah dibenerin gitu ya. Gimana ya biar nantinya dia bisa begini? Jawabannya adalah balik lagi ke pramenulis gitu. 2 sampai 3 tahun kayak gini. Oke, lalu 3,5 sampai 4 tahun tuh gini. Jadi udah mirip kayak gini tapi masih pakai 3 jari ya. Masih pakai 3 jari teman-teman. Nah kayak gini. Terus yang terakhir baru deh dia begini gitu. Dia begini, tapi jangan berekspektasi lebih juga kalau 4,5 tahun udah bisa kayak gini secara konsisten dalam waktu yang lama gitu ya. Mungkin baru sebentar dia akan udah ngerasa capek. Nah itu berarti tanda bagi kita untuk kuatin lagi pramenulisnya gitu kira-kira. Anak teman-teman udah di tahapan yang mana nih? Coba kita absen dulu. Anaknya udah di tahapan yang mana? Kalau anakku Embun karena udah hampir 5 tahun ya, udah di yang ini, yang terakhir, yang nomor 4 ini ya. Udah mulai di tripod kayak gitu. Tapi emang durasinya belum lama sih, jadi memang harus tetap terus dikasih stimulasi. Oke, alhamdulillah udah ada yang sampai nomor 3 ya. Oke, nah semoga habis lihat ini teman-teman yang terbiasa nih waktu anak
pegangnya gini atau pegangnya gini gitu ya, dikit-dikit langsung ayo nak, pegangnya yang gini, pegangnya yang gini. Nah itu mulai di stop ya, karena selain memaksa anak tangannya nanti jadi sakit, kita juga jadi memotong rentang konsentrasi anak. Dia lagi konsentrasi banget loh, meskipun cara pegangnya masih gini ya, tapi dia lagi konsentrasi banget loh melakukan sesuatu, langsung di break dengan ayo nak pegang pensilnya yang bener gitu. Nah nanti rentang konsentrasinya justru terputus di situ. Oke, ada yang terakhir juga. Oke, dari Ibu Nana. Oke, wah ini keren banget nih dari Ibu Maria, anak 4 tahun sudah bisa menulis dan menggambar lama. Berarti alhamdulillah ininya bagus ya, pramenulisnya sudah tercukupi mungkin ya. Jadi anaknya kuat dan tidak merasa sakit. Oke, ada yang masih di digital graphics. Oke. Mbak Clara di nomor 4 tapi belum lama. Oke, 4,5 tapi masih capek-capek. Oke, sama-sama. Nah, ada yang kayak gini ya teman-teman, kayak dari Mbak Wasya nih, kadang dia di 3, kadang dia di 4 gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi, memang masa-masa masih adaptasi ya. Jadi, dia pengen nih naik level ke yang keempat nih gitu, inner teachernya dia gitu ya. Cuman kok pas dicoba baru sebentar ini ya, baru sebentar rasanya nggak nyaman ya, jadi dia balik lagi nih ke yang nomor 3 gitu, karena dia masih punya kemampuan konsentrasinya untuk menyelesaikan itu gitu, cuman tangannya nggak kuat kalau nyelesain kayak gini, makanya dia akan ganti kayak gini, kadang dia ganti gini lagi, kadang dia ganti gini lagi gitu ya, itu nggak masalah gitu. Oke. Nah, kalau 4 tahun tapi masih di yang 2-3 tahun gimana? Perbanyak lagi aktivitas pramenulisnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, ya nih ada pertanyaan Bu, kalau belum sesuai usianya gimana? Banyakin pramenulis ya, teman-teman. Oke. Oh, ada yang tangan kiri lebih lancar daripada kanan, ya nggak apa-apa, berarti selama ini dia lebih banyak mengembangkan kemampuan pramenulisnya di tangan kiri gitu ya. Nah itu untuk anak-anak usia dini teman-teman 3 tahun ke bawah kita masih kembangkan keduanya ya, jadi nggak apa-apa kalau anak punya preferensi kiri gitu, tapi kita tetap nih kasih beberapa aktivitas yang melibatkan kedua tangan. Nanti kita akan belajar juga, jadi salah satu dari 10 keterampilan yang perlu dikembangkan itu adalah penggunaan 2 tangan sekaligus gitu ya. Nanti kita akan belajar mungkin di section kedua. Yes, betul Mbak Linda, jadi nggak perlu dibetulin ya, dilatih aja dengan stimulasi pramenulis. Nanti lama-lama begitu tangannya kuat, ototnya kuat, itu anak akan mengikuti grafik ini gitu. Oke, dari Mbak Aska Deva, kalau anak lebih suka nulis pakai tangan kiri gimana? Nah, ini yang tadi ya, preferensi gitu. Preferensinya dia tangan kiri nggak apa-apa, tapi pas pramenulis untuk anak-anak usia dini tetap dikuatin kedua tangannya ya. Jadi maksudnya bukan tangan kanannya disuruh nulis juga gitu, tapi kita kasih kegiatan-kegiatan pramenulis yang melibatkan 2 tangan gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kayak melipat kertas origami gitu ya, itu kan menggunakan 2 tangan tuh, kerja 2 tangan. Menggunting itu juga kerja 2 tangan, kayak gitu teman-teman. Oke. Untuk pindah ke tahapan berikutnya perlu diajarkan atau natural aja. Oke, nah ini kalau dari pengalamanku ya bersama Embun, untuk dia sampai ke yang tahap keempat ini aku nggak pernah ngajarin sih cara pegangnya gitu. Dia secara natural kayak enaknya dia yang mana gitu. Nah, tapi mungkin juga tanpa sadar setiap kali dia minta digambarin sesuatu atau tiap kali dia minta ditulisin sesuatu, dia mengamati juga, oh ibu kok pegangnya kayak gitu ya, kayak gitu. Mungkin dia mencoba juga terus nggak enak, mencoba juga terus nggak enak gitu ya, sampai akhirnya di suatu tahap bisa nih aku
pegangnya seperti ibu kayak gitu. Tapi dari awal dia belajar nulis, aku belum pernah kasih contoh bener-bener kayak dipegangin ke tangannya kayak gitu, belum pernah gitu. Oke. Apakah ada batas maksimal waktu untuk menulis? Tidak ada, teman-teman. Bahkan saya yang dewasa nih ya kadang sangat membutuhkan latihan menulis lagi. Kenapa? Karena saking jarang dilatihnya nih ya, waktu aku harus nyatet kayak misalnya lagi kuliah gitu ya, aku lagi belajar online gitu, kayak harus buru-buru nyatet tuh kayak aduh kok capek banget ya, aduh kok tulisannya jadi berantakan ya kayak gitu. Nah itu dengan aku sering melatih otot tanganku itu jadi lebih oke lagi nih kemampuan menulisku kayak gitu. Oke, kalau nggak bisa megang fase pertama tapi bisanya langsung fase 2, apakah nggak apa-apa usianya baru 14 bulan gitu? Nggak apa-apa, nggak usah langsung dipaksa balik sini lagi gitu ya. Jadi kita ngikutin aja naturalnya anak, karena inner teacher anak nih yang tahu aku kuatnya pegangnya tuh dengan cara apa sih kayak gitu. Jadi yang penting adalah tidak ada pemaksaan tentang cara pegang pensilnya gitu, karena yang ngerasain kan anak ya, dia nyamannya pakai yang mana gitu, asalkan masih dalam ini ya tahapan usia gitu. Yang perlu khawatir adalah kalau misalnya 7 tahun gitu ya, terus pegangnya masih yang pertama ini gitu. Nah itu gimana? Nah kita perlu cek lagi nih, apakah stimulusnya udah kita berikan secara secara tepat jumlahnya, secara tepat juga caranya kayak gitu ya. Kalau stimulus ternyata udah sering nih, udah banyak gitu ya, nah kita perlu screening kira-kira ada masalah apa nih di motoriknya gitu ya, sampai dia tidak kuat untuk memegang pensil sesuai dengan usianya. Oke, nah dari Mbak Vira ya, Mbak Vira. Terkadang jika diberikan aktivitas pramenulis, dia kurang tertarik anaknya. Bagaimana solusinya? Nah, makanya kita coba ya teman-teman, ada 10 keterampilan yang perlu dibangun, dan 10 keterampilan itu ternyata pas kita breakdown lagi gitu ya, itu kita lihat kayak wah ini sebenarnya biasanya tiap hari dia udah lakuin itu gitu. Waktu dia membantu membuka gorden, itu tadi ya ada yang bilang buka gorden itu crossing the midline gitu. Waktu dia mengambil sayur dari mangkok besar ke mangkok dia, itu juga udah termasuk pramenulis kayak gitu. Jadi kita kadang mikirnya kayak gini ya teman-teman, aduh aku siapin gunting-gunting, aku siapin Play-Doh kok dia nggak mau kayak gitu. Padahal ternyata dia seneng banget nih membantu mencuci piring, dimana pas mencuci piring itu dia melakukan kegiatan seperti meremas sponge gitu ya, terus menggosok piring, menggosok gelas kayak gitu. Nah itu juga sudah termasuk kegiatan pramenulis. Jadi nanti Mbak Vira saranku tonton ini sampai akhir, terus nanti yang section kedua ya, skill nomor 6-10 juga ditonton juga, terus dibikin list deh. Kira-kira dari semuanya ini ada nggak sih yang anakku sangat suka melakukannya di rumah, tapi aku nggak nyadar bahwa itu kegiatan pramenulis gitu. Jadi pramenulis itu ternyata kayak nggak yang harus disiapin khusus semuanya teman-teman, tapi dengan beraktivitas sehari-hari pun itu dia bisa gitu dilakukan. Oke, sebentar ya sebelum lanjut ini, karena ada banyak pertanyaan yang yang berhubungan, jadi aku jawab dulu. Menggunting boleh nggak? Boleh asal atau harus menggunting pola gambar dulu? Nah, menggunting ada, aku pernah live juga teman-teman, ada step by stepnya. Cari aja di IGTV ku, judulnya adalah scaffolding menggunting. Nah, di situ aku praktekin tuh. Aku praktekin tahap-tahapnya dari yang pertama sampai nantinya anak bisa menggunakan gunting secara mandiri. Dicari ya nanti ya di IGTV. Semoga bermanfaat. Oke, apalagi nih?
Mbak Linda, ya Mbak Linda, ini yang tadi ini ya, curhat anaknya kurang suka ini ya aktivitas pramenulis, tapi ternyata dia sangat suka semprot-semprot hand sanitizer. Nah, apakah itu juga termasuk stimulasi? Benar, itu termasuk. Jadi coba deh nanti diajak ya, main semprot-semprot, semprot-semprot jendela, semprot-semprot tisu, semprot-semprot tanah, itu bisa banget dipakai. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Sista. Apakah teknik pramenggunting dan pramenulis dasarnya sama atau ada beberapa hal yang berbeda? Sebenarnya keterampilannya atau building blocknya mirip ya teman-teman. Bahkan untuk yang menggunting itu masuk ke dalam salah satu keterampilan atau building blocks untuk menulis teman-teman. Makanya kadang biasanya anak-anak kita nih ya, kayak Embun yang masih usia 4,5 tahun gitu, hampir 5 tahun, dia mengguntingnya udah jago gitu, tapi menulisnya belum, kayak gitu. Jadi memang ternyata menggunting ini juga termasuk salah satu building blocks untuk anak bisa menulis gitu. Mungkin banyak juga di sini teman-teman yang anaknya 3 tahun udah bisa gunting gitu ya, tapi pegang pensilnya belum bener. Nah, itu wajar gitu. Disimpan nggak nih videonya? Insya Allah ya, semoga nggak ada trouble pas nyimpen nanti akan aku simpen di IGTV. Oke, pertanyaan udah aku jawab semuanya. By the way teman-teman, tadi ya yang aku bilang keterampilan pramenulis itu ternyata dalam sehari-hari banyak banget ya yang kita nganggapnya kayak ya udah itu kerjaan biasa aja gitu, tapi ternyata termasuk dalam pramenulis. Makanya kalau di Montessori itu ada banyak banget kegiatan pramenulis di area pembelajaran EPL, Exercise of Practical Life, atau keterampilan hidup sehari-hari, dan ada juga di area sensorial gitu. Kalau teman-teman mau belajar lebih lengkapnya yang termasuk dalam EPL itu apa, termasuk dalam sensorial itu apa, nanti ikutan kelasnya Good Enough Parents yang Montessori Inspired 1-3 tahun dan 3-6 tahun. Jadi masuknya sesuai dengan usia gitu ya. Oke, next. Kita tadi nomor 3 udah ya, 1, 2, 3. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 adalah hand-eye coordination, teman-teman. Jadi koordinasi antara mata dan tangan. Ini adalah kemampuan dalam memproses informasi yang diterima dari mata untuk mengontrol gerakan tangan anak. Jadi mata melihat sebuah visual gitu ya, lalu disampaikan ke otak, dan otaknya berkomunikasi ke tangan. Kamu harus bergerak sesuai dengan informasi yang disampaikan si mata tadi. Nah, intinya seperti itu nih teman-teman. Jadi kalau hand-eye coordination yang nggak bagus ya, komunikasi mereka nggak lancar, itu nanti juga akan bermasalah nih dalam menulisnya. Kayak misalnya harusnya bikin garis lurus gitu ya dari satu titik ke titik lain, mencong gitu ya, nggak nyambung, nggak ketemu kayak gitu. Nah, makanya perlu dilatih juga nih hand-eye coordination-nya. Oke, nah sekarang kita kuis lagi. Kuis yang nggak ada hadiahnya ya. Semoga hadiahnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kuis lagi, apa nih aktivitas hand-eye coordination? Silakan teman-teman. Ayo, main puzzle, oke. Menggunting, ya betul, menggunting itu hand-eye coordination banget loh teman-teman. Karena kalau hand-eye coordination yang nggak bagus, kemungkinan jarinya ikut kegunting gitu ya. Nah, apalagi kalau guntingnya itu menggunting yang ada garisnya gitu ya, dan dia harus menggunting tepat di sebelah garisnya. Nah, itu adalah hand-eye coordination. Main puzzle tadi juga ya, jadi antara sudut sini sama sudut sini harus dipasin kayak gitu. Nah, itu juga hand-eye coordination. Sendok menyendok, menggunting, meruncing, menjepit baju, menuang, oke. Melipat baju, betul. Mainan balok ya, Duplo, Lego, itu juga.
Permainan dot to dot itu juga, jadi menghubungkan titik-titik menjadi sebuah bentuk ya teman-teman. Biasanya banyak banget nih printables kayak gitu ya, yang bentuknya pas dihubungin menjadi lingkaran atau menjadi bunga kayak gitu. Itu bagus juga. Oke, next ya teman-teman. Yang ini yang keberapa ya? Yang kelima ya. Nah, yang kelima ini yang terakhir di section ini. Nanti 6-10 ada di section minggu depan ya teman-teman. Bilateral integration. Oh, ini teman-teman masih banyak yang kirim ini ya, yang kirim ide untuk hand-eye coordination, memasang kancing, melempar dan menangkap. Yes, betul. Nah, ini boleh banget dicoba nanti. Oke, yang kelima adalah bilateral integration. Ini kemampuan menggunakan dua tangan bersama-sama. Oh, udah dibahas di section ini ternyata yang aku bilang tadi ya. Jadi meskipun anaknya punya preferensi, dia nulisnya tangan kiri aja atau tangan kanan aja, kita tetap harus membantu mereka menguatkan kedua belah tangan. Jadi menggunakan dua tangan bersama-sama dengan salah satu tangan memimpin gerakan tersebut. Jadi nantinya meskipun di stimulasi bersamaan nih kedua tangan, tapi pasti anak-anak ini akan punya preferensi mana yang memimpin gitu. Contohnya apa teman-teman? Mengancingkan baju ya, mengancingkan baju ya butuh dua tangan ya teman-teman. Ada lagi? Embun lagi suka banget aktivitas bilateral integration, yaitu menggambar sesuatu tapi dengan menjiplak tangan. Jadi kayaknya aku pernah pernah taruh di story. Jadi dia akan taruh satu telapak tangan di atas kertas, dia akan trace dengan alat tulis gitu ya. Lalu habis itu dia gambarin gitu, kayak dikasih mata atau dikasih ekor kayak gitu. Jadi bentuk jerapah, jadi bentuk anjing dan lain-lain. Nah, itu dia suka banget. Nah, waktu dia tracing ini sebenarnya kan dia bilateral integration nih, teman-teman. Karena keduanya bekerja, yang satu dia tahan biar nggak gerak gitu ya, itu butuh kekuatan juga loh. Lalu satu lagi dia pakai untuk tracing. Nah, yang dominan, yang memimpin gerakan adalah yang kanan kalau si embun gitu. Oke, kita cek ya teman-teman. Menggunting, yes, bilateral integration. Mengupas telur, itu bilateral integration, mengupas telur. Memasang kaos kaki, ya. Mengupas jeruk, ya. Main Lego, iya. Motong buah, ya. Aduh, udah pinter-pinter nih teman-teman di sini. Ngapain sih nonton IG live-ku? Udah pada jago. Oke deh. Nah, yang terakhir apa ya? Oh, udah semua berarti teman-teman. Ada kupas pisang juga. Nah, membulatkan Play-Doh, ya. Gini ya, membulatkan Play-Doh itu termasuk. Meronce teman-teman, meronce itu adalah bilateral integration juga gitu. Kayaknya di sini semuanya udah pada cobain ya. Building block dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti coba kita lihat dari 6 sampai 10-nya di minggu depan apakah sudah dicobain juga atau ada yang masih terlewat. Oke, sebelum mengakhiri aku masuk ke Q&A dulu. Udah ada beberapa di kolom Q&A. Teknik pramenulis menggunting dan menulis dasarnya teknik pramengunting dan pramenulis dasarnya samakah? Oh, ini tadi udah aku jawab. Nah, nih. Apa ya yang terjadi ketika anak langsung dipaksa nulis kayak zamanku waktu kecil dulu? Nah, ini yang pertama. Anak biasanya nanti yang kita lihat adalah anak jadi nggak mau nulis, anak bilang capek gitu ya. Nah, kemungkinan besar yang dirasakan anak kalau tangannya belum siap dan dipaksa tetap nulis, ya memang gampang capek teman-teman, kayak ngilu kayak gitu ya. Terus sakit kayak gitu, atau mungkin kayak ini ya. Kalau dulu tuh aku zaman SD
mungkin kita yang umurnya sama gitu memang mengalami ya teman-teman, harus nulisnya gini gitu. Nah itu kayak jempolnya ini ngilu sih dulu, jempolnya ini ngilu, sakit banget karena harus menahan gitu ya. Terus sininya yang jari tengah ini sakit juga di aku dulu waktu kecil, waktu SD gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, motivasi anak untuk menulis jadi berkurang nih teman-teman. Kayak saya sekarang dulu kebetulan waktu SD juga harus kan nulis banyak kayak gitu. Mana dulu belum zaman komputer ya, jadi semuanya kayak ditulis di kertas yang itu loh, kertas apa sih yang kayak kertas folio itu tapi ada garisnya kayak gitu. Jadi nulis panjang kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang nih saya kalau lagi ada butuh sesuatu gitu ya, maksudnya kayak belajar atau apa, paling males nyatet nulis di buku kayak gitu. Itu paling males gitu. Jadi tidak termotivasi gitu ya untuk menulis. Dulu bahkan waktu SMP dan SMA saya tuh kalau pelajaran gitu ya memilih untuk fotokopi catatan temen daripada harus nyatet sendiri gitu. Jadi motivasinya berkurang gitu karena merasa dulu dipaksa nulisnya dan merasa kesakitan gitu. Karena dulu ini ya ya taunya kalau guru-guru kan wah itu masih salah pegang pensilnya, jadi harus dibenerin kayak gitu, sampai lupa bahwa itu sebenarnya menyakitkan untuk anak-anak yang secara struktur tangannya belum ready. Oke. Oke, aku bahas dulu yang masuk di question box ya teman-teman. Anaknya 2 tahun, sekolah di Montessori School gitu ya, tapi dia kalau diajakin mewarnai susah, gimana cara mulainya. Nah ini pertama kita bisa mulai dengan cara mengambil minatnya dulu. Minatnya apa nih, jangan-jangan yang dia warnai nggak sesuai dengan minatnya gitu. Misalnya anak-anak yang suka mobil-mobilan gitu ya, terus diajak mewarnainya, mewarnai pemandangan, mewarnai hewan, itu kurang menarik buat dia kayak nggak ada the way of learningnya gitu ya, kayak kenapa aku harus mewarnai itu, aku nggak suka itu gitu ya. Nah tapi kalau dia suka mobil-mobilan misalnya, terus kita sediakan coloring page-nya adalah mobil-mobilan, dimana dia boleh menghias si mobil itu sesuai dengan imajinasinya gitu ya. Terserah mobilnya mau di istilahnya kayak pimp my ride gitu ya, kayak mau dibikin sekeren apa. Nah itu bisa jadi lebih menarik untuk anak-anak gitu. Lalu anak usia 2 tahun tuh sebenarnya ini ya teman-teman, mereka belum terlalu tertarik untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya bentuknya worksheet atau kayak lembaran kertas terus dia melakukan sesuatu di situ. Anak 2 tahun itu masih sangat butuh yang hands on learning banget gitu, tangannya memanipulasi sebuah objek. Nah, tangannya memanipulasi sebuah objek ini termasuk juga mungkin nanti akan muncul di nomor 6 sampai 10 ya, object manipulation. Jadi bagaimana dia bisa memanipulasi sebuah objek, kayak main Play-Doh gitu ya, Play-Doh-nya dibentuk-bentuk jadi berubah bentuknya kayak gitu, atau misalnya pencet-pencet bubble wrap kayak gitu ya. Itu anak 2 tahun tuh masih kayak gitu, belum yang worksheet banget anaknya. Jadi nggak apa-apa ya kalau 2 tahun masih susah diajak mewarnai. Nah mendingan diajak ini aja, finger paint. Nah, finger paint atau hand painting. Jadi sediain aja kertas kosong gitu ya. Terus catnya tuh di piring. Nah, udah deh tangannya yang main-main, langsung megang-megang si catnya gitu ya. Langsung dia mengubah kertas itu tapi langsung dengan tangannya gitu, nggak pakai yang pensil kayak gitu kira-kira. Oke. Oke, oh ternyata banyak pertanyaan tapi tentang perilaku menantang ya. Nanti kapan-kapan kita live-nya tentang perilaku menantang lagi ya. Yang di sini aku fokus dulu ke yang pra menulis.
Yes, pada anak SD yang malas menulis, apakah harus dilatih kegiatan pramenulis pada usia tersebut? Nah, menurutku bisa jadi ini adalah jawabannya gitu ya. Nah, tapi tergantung lagi nih, apakah yang bikin dia malas menulis tuh apanya gitu? Apakah dia merasa capek, merasa kesakitan saat menulis gitu ya? Nah, itu kalau kayak gitu berarti kan memang kegiatan pramenulisnya mungkin dulu belum fasih gitu ya, maksudnya belum banyak dikasih gitu. Jadi bisa diajak lagi gitu untuk menguatkan si jemari tangannya dan tangan dia gitu. Tapi kita juga perlu cek nih, jangan-jangan apa yang disuruh ditulis itu kayak nggak ada meaningnya buat si anak. Jadi ini nanti kita belajar kapan-kapan ya tentang the way of learning. Pentingnya anak mendapatkan dorongan dari dalam diri untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dia perlu paham nih, kenapa sih aku mesti menulis ini gitu ya. Dan alasannya itu harus berhubungan dengan si minat si anak. Jadi the way of learning tuh kayak hal yang mendorong kita senang belajar sesuatu gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi, menjadi salah satu faktor juga gitu. Oke, yang selanjutnya. Menarik nih. Nah, teman-teman ini kalau belajar di Montessori Inspired ya, di Good Enough Parents itu nanti teman-teman akan belajar yang namanya ground rules gitu ya. Ini muncul nggak sih? Aku bacain dulu ya pertanyaannya. Bu, kalau usia 14 bulan suka mencoret secara acak di lantai pintu meja, apa harus ada batasannya? Nah, teman-teman kalau belajar Montessori di Good Enough Parents ya, itu teman-teman akan belajar yang namanya ground rules atau aturan dasar. Jadi meskipun menerapkan Ibu Nana nanya apa nggak dijawab sebentar ya. Aduh, banyak pertanyaannya, nanti coba. Oke, apa namanya tadi sampai mana ya? Ground rules atau batasan. Nah, salah satunya adalah tidak merusak lingkungan gitu. Jadi kalau anak-anak mencoret di pintu, di dinding kayak gitu, kalau di Montessori biasanya kita bukan yang benar-benar di stop keinginan untuk mencoret-coretnya gitu, tapi kita fasilitasi. Nah, fasilitasnya apa? Kita mungkin bisa sediakan papan tulis, kita bisa tempelkan karton berukuran besar di pintu gitu ya. Jadi kita tandai area yang boleh dicoret-coret gitu. Jadi kebebasan berbatas. Kamu bebas melatih skill mencoret kamu, tapi ada batasannya, yaitu hanya di tempat-tempat ini gitu. Dan masih ada 4 ground rules lainnya teman-teman. Kalau mau dipelajari silahkan langsung ke kelas Montessori Inspired ya. Sebentar. Ini juga termasuk perilaku menantang. Aku jawab lain waktu kita bahas perilaku menantang ya. Oke. Bagaimana cara agar anak 4 tahun tidak bosan menulis sedangkan di sekolah diwajibkan harus bisa menulis? Ini mirip yang pertama, karena kalau dari sekolah wajib ya berarti kita harus sediakan support. Supportnya apa? Dibantu kuatkan si otot tangannya dulu gitu ya. Jadi di rumah wajib nih pramenulis gitu untuk memberikan support. Lalu yang kedua, ini way of learning. Kayaknya lebih enak aku bikin live sendiri ya, the way of learning ini. Tapi tipsnya salah satunya adalah membuat kegiatan menulis ini menyenangkan gitu. Nah, anaknya lagi suka apa gitu. Misalnya kalau kayak Mbun suka banget sama game gitu ya, sesuatu yang sifatnya permainan gitu. Jadi kalau misalnya dapat tugas menulis, menulisnya ini aku bikin seperti quest itu kayak kayak tugas-tugas dalam game gitu loh. Kalau mau naik level gitu, kamu selesaikan ini dulu questnya gitu, nanti kamu boleh naik level kayak gitu. Terus kayak
dibikin kayak sebuah permainan game tapi dalam real life kayak gitu. Itu bisa juga tergantung anaknya itu minatnya apa gitu. Oke. Menarik nih. Umur berapa anak bisa diajarkan di bagian bilateral integration? Bukunya ada di sini nggak ya? Bukunya nggak ada di sini. Nah, teman-teman ini bisa cek ke kelas Montessori for Baby ya. Di situ ada kayak kalau nggak salah ada kayak bagan anak mengembangkan kemampuan tangannya gitu. Jadi kemampuan bilateral integration itu udah mulai muncul bahkan sebelum anak berusia 1 tahun ya. Aku lupa exactnya itu di bulan keberapa gitu, tapi kalau kita lihat bayi kita gitu ya, infant, itu udah mulai menggunakan 2 tangannya secara sekaligus gitu ya. Misalnya yang tadinya bayi kita itu kayak cuman ngeliatin 1 tangan gitu ya, cuman ngemut-ngemut 1 tangan gitu, tiba-tiba dia mencoba mengatupkan tangannya, tiba-tiba dia tepuk tangan sendiri kayak gitu. Nah itu berarti dia sudah mulai menunjukkan bahwa oh, kedua tanganku itu bisa digerakkan secara bersama-sama dan bisa mulai dilatih bilateral integration. Caranya gimana? Kalau bayi ya, kalau bayi baru aja menunjukkan bilateral integration, kita kasih benda yang agak besar tapi nggak berat ya, agak besar yang membutuhkan 2 tangan untuk memegangnya gitu. Yang kalau misalnya rattle kan 1 tangan doang gitu ya. Nah ini kita kasih bola misalnya yang dia butuh 2 tangan untuk memegangnya kayak gitu. Semoga membantu pertanyaannya, penjelasannya. Udah capek nih. Oke. Oke, yang di sini udah ada, udah terjawab semua. Coba aku panjat lagi kolom chatnya ya, teman-teman. Sebentar. Oh, ini dari Ibu Nana tadi ya. Oh, ada pertanyaan yang sama tadi, mirip. Anak usia 4 tahun tapi masih suka gigitin jari, baju, mainan, dan lain-lain. Itu kenapa ya? Fase oralnya kan sudah lewat. Nah, ini mendingan diobservasi gitu ya. Kapan sih dia melakukan itu gitu, sampai kita melihat pola. Salah satu dugaan biasanya anak-anak yang merasa cemas gitu ya, itu melakukan kegiatan seperti itu, kayak gigit jari, gigitin kuku, gigitin kerah baju kayak gitu ya. Nah jadi itu bisa dicek, diobservasi. Kalau misalnya aduh clueless banget gitu ya, aku membutuhkan bantuan observasi, nah itu silahkan menghubungi ini ya, psikolog anak gitu untuk dibantu mengobservasi ini sebenarnya apa ya yang bikin anak ini berperilaku seperti itu gitu. Oh nih, menarik dari Ibu Prilia Rista. Ada, aku dari tadi nggak konsisten ya, kadang manggilnya Mbak, kadang manggilnya Ibu. Maafkan Bu, adakah tahapan dalam pramenulis dengan apa yang anak tulis? Misalkan gambarnya lurus atau abstrak? Ada teman-teman. Nah ini kalau teman-teman belajar di Montessori Inspired usia 1-3 tahun ya. Sebentar, 1-3 tahun atau 3-6 tahun, kok saya lupa. Jadi ada nih tahapannya, kayak misalnya pertama-tama tuh kayak coretan dulu gitu ya. Nanti teman-teman bisa intip deh detailnya di dalam kelas, kayak coretan dulu, terus nanti ada kayak garis gitu ya, garis horizontal, garis vertikal, terus nanti membentuk lingkaran. Itu ada tahap-tahapan usianya, nanti bisa dipelajari ya di kelas Montessori Inspired di Good Enough Parents. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaan yang belum terjawab teman-teman? Mumpung tadi ngomongin kelas di Good Enough Parents, aku mau bagi-bagi ini.
Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ya tentang gimana tahapannya untuk membantu anak bisa menulis, itu boleh ikutan Montessori Inspired di Good Enough Parents gitu. Nah, di kelas ini sebenarnya nggak cuman bahas tentang menulis ya, kayak misalnya di Montessori Inspired 3-6 tahun itu ada pra menulis, pra membaca, pra berhitung, terus ada yang ininya ilmu budaya dan lain-lain. Jadi seni, gerak dan lagu semuanya dibahas banyak banget gitu. Di usia 1-3 tahun juga ada di Montessori for Baby, itu lebih ke stimulasi untuk perkembangan bayi usia 0-1 tahun. Kalau teman-teman tertarik silahkan langsung ke www.goodenoughparents.id pakai kode MI20, nanti dapat diskon 20% untuk semua kategori Montessori ya teman-teman. Ada Montessori for Baby, Montessori Inspired 1-3 tahun, dan Montessori Inspired 3-6 tahun. Kodenya berlaku sampai kapan? Sampai hari Minggu ya, sampai hari Minggu aja, jadi silahkan langsung digunakan. Oke, dari Ibu Nana tadi udah aku jawab ya. Oke. Oke, dari Mbak Satriani, anaknya bulan depan 3 tahun tapi memegang pensil belum bisa pakai 3 jari masih digenggam. Oke, semangat untuk memberikan aktivitas pramenulis ya, nggak perlu dipaksa anaknya untuk langsung bisa tanpa kita berikan stimulasi pramenulis. Oke, oh dari Ibu Nana tadi terlihat polanya dia gigit-gigit kalau lagi bengong atau nggak ada kegiatan. Oh, jadi kayak nggak bisa idle ya. Nah, ini anak-anak usia dini itu memang sangat membutuhkan aktivitas ya teman-teman. Mereka tuh craving gitu for activity, karena dengan aktivitas lah mereka mengembangkan otaknya gitu. Jadi usahakan anak itu diberikan aktivitas ya, jadi dia bisa aktif gitu dengan indera-inderanya. Oke. Mengenalkan huruf tapi dalam bentuk coloring page gitu. Jadi yang diwarnai adalah bentuk-bentuk huruf gitu, kayak huruf A gitu ya. Huruf A terus dia mewarnai sesuai huruf A, huruf B dia mewarnai sesuai huruf B, kayak gitu. Itu bisa juga nih. Tetap mengenalkan huruf tapi tidak memaksakan dia untuk tracing, tapi dengan menggunakan cara yang dia suka, yaitu dia lagi sukanya mewarnai gitu. Oke, Montessori yang untuk 1-3 tahun itu terkait apa? Nah, Montessori Inspired di Good Enough Parents itu membahas 5 area pembelajaran Montessori, teman-teman. Jadi
kita selalu awali dengan filosofinya dulu biar paham ya Montessori itu seperti apa sih pendekatannya. Nah, kalau udah paham filosofinya, disusul dengan 5 area, yaitu area EPL ya, Exercise of Practical Life, atau area keterampilan hidup sehari-hari. Ini selain untuk membangun kemandirian anak, rasa percaya diri, kemampuan fokus gitu ya, itu bisa juga masuk untuk membangun kemampuan pra menulis, pra membaca, dan pra matematika. Lalu ada keterampilan sensorial. Area sensorial itu ngebahas apa? Dia untuk menajamkan indera-indera anak, karena anak-anak itu pada dasarnya alat belajarnya bukan alat tulis, tapi adalah indera gitu. Sehingga sebelum kita ajak belajar nanti di usia prasekolah gitu ya, kita tajamin dulu indera-inderanya biar nanti dia menyerap informasi ke otaknya itu lebih optimal gitu. Nah, selain menajamkan indera-indera, di area sensorial ini juga ada aktivitas-aktivitas yang membangun kemampuan pra menulis dan pra matematika dan pra membaca gitu di 1-3 tahun. Lalu ada area bahasa, itu kita ngebahas ini tahapan tumbuh kembang bahasa pada anak dan stimulasinya apa aja. Lalu ada area seni, gerak, dan lagu gitu ya, dan ada area ilmu budaya juga gitu. Oh, sama yang 1-3 tahun itu ada area pramatematika. Nah, jadi ada nih namanya mathematical mind ya. Jadi cara berpikir matematis yang sudah bisa diajarkan mulai dari 1-3 tahun dengan cara-cara yang menyenangkan. Tenang, nggak pakai worksheet, tapi pakai alat-alat yang ada dalam keseharian di rumah gitu ya. Aktivitas-aktivitas bermain, aktivitas-aktivitas dalam keseharian yang membangun pemikiran matematis anak. Jadi nanti pas usia prasekolah kenalan sama angka kayak gitu, dia nggak kaget karena dia sudah punya mathematical mind-nya gitu kira-kira. Oke, masih ada lagi nggak ya pertanyaannya? Aku sudah haus dan lapar, aku habis ini mau makan malam. Udah habis pertanyaannya. Ya udah, kalau gitu aku akhiri dulu teman-teman untuk sesi yang pertama ini ya, pra menulis 1-5. Nanti insya Allah aku datang lagi minggu depan membawakan yang pra menulis nomor 6-10. Jangan lupa kalau teman-teman mau belajar lebih detail ya, nggak cuman pra menulis tapi pra membaca, pra matematika, mengajarkan ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Jangan lupa pakai kode ini ya, MI20 untuk kelas-kelas Montessori di Good Enough Parents. Terima kasih teman-teman sudah nemenin aku ngobrol di sini. Tadi kasih banyak ide juga untuk kegiatan pra menulis. Semoga live hari ini bermanfaat. Nanti insya Allah aku simpen di IGTV ya. Yang ketinggalan boleh dicek lagi di IGTV. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.